Siapa kita? Selamat sore, salam Gentapangan. Jadi saudara-saudara anggota Gentapangan yang saya hormati, dalam rangka menindaklanjuti perintah arahan dari Ketum Gentapangan melalui Ketua Harian Gentapangan Bapak Jerry Kurniadi, saya akan memberikan gambaran kepada saudara-saudara semua terkait dengan rencana akan dibangunnya 25 unit integrasi antara budidaya dengan industri pengolahan berasnya. Jadi antara on farm dan off farm akan terjadi proses integrasi sehingga kita sekarang harus mulai mempersiapkan diri, terutama kepada teman-teman kita, mitra kita ataupun anggota kita yang petani, untuk segera menyiapkan satu kawasan. Kita lagi coba pikirkan. Jadi intinya gini, kawasan itu adalah 2.500 hektar akan di backup dengan satu unit compact rice mill kapasitas 6 ton per jam. Mungkin bisa dalam skala lebih kecil lagi, yaitu 1.000 hektar di cover dengan satu compact rice mill kapasitas 2 ton per jam. Tetapi rencana nasional Genta adalah membangun yang kapasitas 6 ton. Nah, oleh sebab itu diharapkan kepada pengurus-pengurus kabupaten di bawah koordinasi pengurus tingkat provinsi, wilayah-wilayah mana yang telah petaninya siap untuk melakukan kegiatan di bidang off-farm. Idealnya memang kompak, tetapi kalau memang tidak bisa kompak 2.500, mungkin kita akan bagi per kecamatan atau mungkin beberapa kabupaten satu rice mill. Saya kira PR kita sampai dengan akhir tahun ini kita harus menyiapkan itu. Saya ulangi lagi bahwa 2.500 hektar ya untuk budidaya padi yang akan di backup dengan satu rice mill kapasitas 6 ton. Saya kira itu, dan kemudian turunannya daripada kegiatan ini atau katakanlah ini sebuah proyek berarti adalah bagaimana perlu dibangun satu buah jaringan Okja usaha jasa alat alsintan, yaitu yang menyiapkan lahan, yang melakukan bibit dan penanaman, kemudian pemanenan, kemudian transportasi menuju ke pabrik. Saya kira dari masing-masing daerah tentunya sudah mempunyai kearifan lokal masing-masing, mempunyai kebijakan masing-masing, tetapi nanti untuk standar operation prosedur untuk kegiatan budidaya beserta manajemennya nanti akan kita melakukan BIMTEK ya Pak Diri ya. Kita akan melakukan BIMTEK secara nasional. Dan itu perlu disiapkan karena ini adalah sebuah manajemen farming, sehingga nanti di masing-masing daerah itu tentunya kita akan dibutuhkan manajer farm. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang perlu didiskusikan lebih jauh untuk penjelasan lebih lanjut, mungkin melalui ketua masing-masing bisa koordinasi dengan provinsi, nanti biar provinsi dengan koordinasi dengan pengurus pusat. Saya kira demikian, tetap semangat, mari kita wujudkan bahwa Indonesia mampu mencukupi kebutuhan pangan warganya plus separuh dunia. Terima kasih, salam Gentapangan. Diseruput dulu kopinya. Terima kasih Pak Sekjen atas keterangan teknisnya. Dan insya Allah Gentapangan akan menjadi mitra pemerintah dalam merealisasikan kedaulatan pangan di Republik ini. Kira-kira menurut Pak Sekjen, dalam membangun satu rice milling itu membutuhkan berapa lama, dan kedepannya kira-kira ada berapa unit pabrik beras
penggilingan padi atau pengeringan padi di Indonesia ini, kira-kira di berapa provinsi dan berapa kabupaten? Monggo silahkan. Berdasarkan laporan dari pengurus daerah, kita kan telah mencatat kalau tidak untuk Jawa Timur itu sudah ada 27 kabupaten yang siap. Kemudian Jawa Barat itu sudah ada 11 yang sudah kita, terus Jawa Tengah sudah 4. Kemudian teman-teman yang belum memberikan laporan detailnya itu adalah untuk yang di Sumatera Utara, Aceh, kemudian Bali, kemudian beberapa ini di Minahasa Selatan Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Nah, terkait dengan rencana kita dalam waktu 1 tahun ke depan kita kan akan membangun 25 nih Pak. 25 berarti kita membutuhkan lebih kurang tambah lahan itu 2.500 kali 25 berarti lebih kurang 325.000 hektar. Jadi satu pabrik minimum lahan sawah di 2.500 hektar ya Pak ya. 2.500 hektar. Itu pasti tidak di situ pasti akan sampai di angka 3.000 hektar. Oke. Dan itu pasti melibatkan petani juga lebih dari 3.000. Biasanya kan ada yang setengah hektar dan lain sebagainya. Nah, saya kira untuk tahap pertama sampai akhir tahun ini, ya kan, sesuai karena kita juga bertahap, paling tidak kita 4 atau 5 untuk sampai akhir tahun ini kita sudah harus menyiapkan semuanya. Jawa Timur, karena yang paling siap ya adalah di situ kita 2. Ya kan, Jawa Tengah 1, Jawa Barat 1. Nah, yang satunya lagi nanti tinggal kesiapan dari Aceh, ya kan, atau kesiapan dari Bali. Masing-masing provinsi Masing-masing provinsi. Jadi saya kira itu bisa kita siapkan. Nah, sambil menunggu kita kan bangun rice mill siap operasional itu kan 6 sampai 8 bulan. Membutuhkan waktu 6 sampai 8 bulan berdiri ke pabrik ya. Untuk pabrik. Tetapi kalau nanti masing-masing daerah kita bisa nemu satu kayak semacam gudang, ya kan? Nah, berarti kan kita tinggal masukin alat aja. Ya kan? Bipango kemarin laporan dari tim kemarin kan sudah yang 10 ton itu sudah ready itu untuk bisa dikirim. Nah, itu bisa lebih cepat. Lebih cepat. Jadi nanti simultan aja sambil bangun sawah disiapin. Nah, karena misalnya kayak Jawa Timur nih ada kan cuma 4. Tapi nanti sumber gabahnya bisa dari masing-masing. Mungkin yang dari kabupaten-kabupaten yang tidak ada rice mill-nya. Yang ada rice mill-nya mungkin kita 1.000 kan. Berarti ada 1.500 kan. Nah, 1.500 kita kasih ke tetangga-tetangganya nih. 500 untuk nyuplai ke sini. Sambil nanti kita bangun di masing-masing kabupaten terkait ya. Jadi nanti pokoknya semuanya ya kebagian kan gitu. Dan yang lebih penting lagi kan nanti Ubja ini kan mereka berkembang. Jadi nggak cuma kita menghasilkan gabahnya aja kan, bagaimana lokal produsen pupuk kita angkat atau kita berdayakan dan kita gunakan itu. Kayak itu Pak. Ya berarti ekosistem daripada padi ini kita sudah mulai progresnya sudah hampir 100% ya Pak ya. Iya, saya kira justru kan anggota kita kan banyak kan petani padi nih. Iya kan, mereka sudah punya sawah. Ya udah, mereka sudah langsung kita injek untuk melakukan kegiatan budidaya. Ya, mulai dari pupuk, penyiraman pupuk dengan drone dan alat-alat pertanian akan segera disiapkan untuk mendukung kegiatan proses penggilingan padi hingga menjadi beras ya Pak. Iya. Cuman jangan lupa Pak Ketua, itu nanti yang melaksanakan semuanya adalah teman-teman di daerah loh itu. Oh iya, itu tanggung jawab tidak ada bercoba. Jadi misalnya lapangan daerah. Lapangan daerah untuk menyiapkan itu. Iya. Mohon di garis bawahi untuk teman-teman yang ada di kabupaten dan 3 provinsi agar bertanggung jawab untuk mengoperasikan
pabrik-pabrik beras yang akan kita bangun nanti. Ya. Dan orang-orang tersebut harus ada pengalaman dalam penggilingan beras. Ya, Harus dipilih. Itu tanggung jawab daripada ketua provinsi hingga ketua kabupaten ya Pak. Iya. Oke. Karena nanti sifatnya mereka pengelola, Pak. Iya. Sifatnya pengelola. Pengelola itu Bertanggung jawab. bertanggung jawab dan harus pengalaman di bidangnya. Jadi nggak bisa sembarangan orang. Kita akan ciptakan petani-petani muda untuk mengelola teknologi penggilingan padi berubah menjadi beras. Kira-kira begitu ya Pak ya? Kira itu. Oke, terima kasih. Demikian keterangan dari Pak Sekjen kita secara teknis. Pak Charis sangat menguasai mengenai industri beras ini karena beliau juga sangat pengalaman. Ya demikian diskusi kami antara saya, Ketua Harian Getah Pangan bersama Pak Sekjen Getah Pangan. Beserta Pak Bendahara Umum kita. Ini dia nih. Ya Pak. Salam Getah Ya, Pangan. salam Getah Pangan. Cheers. Oke. Terima kasih. Ini General Director IT. Nah, ini Pak Wabendung kita gimana? Oke? Ya, mantap. Sawah kita ini. Siapa kita?